Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini kita coba akan membuat sebuah pola bagaimana pembelajaran, bagaimana pengolahan nilai, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 sampai kenaikan kelas dan kelulusan. Mudah-mudahan pola ini bisa jadi rekomendasi untuk ke dinas pendidikan dan untuk sekolah-sekolah yang lain. Semuanya sudah menyiapkan ya? Kira-kira seperti apa polanya ya? Sedikit, Pak. KBM, ya dibuka aja kan? Ini sudah ini kelihatan? Ya udah Pak. Kita akan mulai dari sini nih, KBM sebelum Ramadan, ada waktu saya saja langsung menulis di sini. Apakah cukup yang kita bicarakan teknik, media, dan materi saja? Ini teknik atau pola ya? Polanya, maaf. Teknik atau pola seperti apa? Seperti apa nih kira-kira teknik atau polanya? Teknik pola KBM-nya. Apakah menggunakan jadwal sekolah yang biasa atau jadwal khusus? Jadwal khusus, Pak. Jadwal khusus, Pak. Harapan saya dibuat jadwal khusus ya, jadwal khusus. Jadwal khusus. Jadi jadwal khusus itu khusus untuk 8 hari nih, mulai berlaku besok. Jadi hari ini Bapak Ibu nih mau nyusun apa? Jadwal. Jadi tidak lagi berbicara tentang kurikulum. Bapak, maaf, kalau saya udah menyusun jadwal dari hari Sabtu kemarin, Pak. Jadi hari ini sudah dilaksanakan. Itu bagus kalau gitu. Mas Rumita, sudah nyusun jadwal, Bu Hanifah? Kalau saya lebih ke dikembalikan ke wali kelas masing-masing, Pak. Coba nanti diseragamkan saja, Bu. Diseragamkan saja di sekolah. Iya, Pak. Iya, oke, Pak. Nanti kita buat jadwalnya. Mas Rumita gimana, Mas Rumita? Awal 1. Halo, Mas Rumita? Halo. Punya jadwal sendiri atau tidak? Kami sudah berjalan 3 minggu, sekarang 4 minggu keempat. Bahkan sudah minggu keempat sudah selesai kan ya? Biasa kan, jadwal biasa. Tapi kami koordinasi dengan wali kelas. Coba Mas, untuk yang minggu terakhir ini nih, coba dibuat jadwal khusus Mas. Jadi khusus coba anak-anak ajak untuk memahami tentang COVID. COVID ya? Berarti khusus ini ya? Ya. Siap. Termasuk Bu Siti Jawajah, Bu Hanifah, kalau umpamanya memungkinkan. COVID ya? Jadwal khusus. Jadi materinya kita buat khusus ke COVID. Mapel kan memahami. Lepas saja ya? Ya, jadi nanti jadi gini, boleh dikaitkan dengan mata pelajaran, boleh tidak. Kalau saya contoh umpamanya nih ya, saya buatkan contohnya. Contoh, siswa ditugaskan membuat makalah, umpamanya. Ya, ditugaskan membuat makalah. Gitu ya. Iya, Pak. Isi makalah mencakup beberapa mata pelajaran. Begitu. Jadi, tim menyiapkan kerangka atau patokan. Penilaian oleh semua guru mapel sesuai dengan isi, sesuai dengan kandungan ya.
isi kandungan makalah. Koordinasi dan komunikasi dengan siswa dilakukan oleh wali kelas. Begitu. Bu Siti Jawajah? Iya, Pak. Bu Siti pakai headset nggak? Laptop. Oh, nggak pakai headset nggak? Ini ramai sekali masuk suaranya. Oh, iya. Sebentar, Pak. Di ruangannya. Ramai. Nah, contoh seperti medianya mungkin bisa ini mungkin lebih bisa ke WA group ya. Iya, Pak. WA group. Iya, Pak. Contoh gini seperti ini nih. Siswa ditugaskan membuat makalah. Isi makalah mencakup beberapa mata pelajaran. Maksudnya gini, berhubungan. Mencakup atau berhubungan. Dengan beberapa mata pelajaran. Jadi tim menyiapkan kerangka patokan, ya, kerangka patokannya penilaian oleh semua guru mata pelajaran sesuai dengan kandungan makalah. Koordinasi dan komunikasi dilakukan oleh wali kelas. Bisa dipahami nggak maksudnya nih, Mas? Bapak Ibu? Perlu dikaji lagi kan, perlu Gimana? disederhanakan lagi terkait dengan bentuk makalah. Ya, kalau makalah ini kan bagi apalagi anak kelas 7, 8, ya dia nggak akan bisa kerja sendiri. Udah ada sistem makalah apalagi lintas mapel. Ya, sedangkan tidak kumpul. Bagaimana kalau dalam bentuk tulisan lepas saja? Boleh. Bisa Tapi artikel, tetap harus ada patokannya, Mas. Harus ada patokannya. Apa? Boleh. Tapi tetap harus ada patokannya. Iya. Ada patokannya. Gitu. Ini apa ya? Gambaran seperti ini, saya pikir ini nanti akan menuntun siswa untuk fokus membahas COVID, tetapi dengan COVID yang mereka bahas itu nanti akan dinilai oleh guru bahasa Indonesia tentang ejaannya, umpamanya. Guru PAI umpamanya tentang bagaimana tuh, silakan dikaitkan dengan ini. Kemudian guru PKN Budi Pekerti dengan sikapnya, guru olahraga dengan cuci tangannya, PJOK tuh ya, cuci tangannya, lain sebagainya. Guru kesenian barangkali nanti lain sebagainya bisa lah. Kemudian guru matematika nanti coba memasukkan unsur bagaimana tuh tentang masa inkubasinya 14 hari. Jadi mengapa umpamanya harus istirahat di rumah selama 14 hari? Itu kan anak nanti akan paham seperti itu. Seperti itu. Iya. Tapi memang harus ada tim. Jadi gini, harus ada tim. Timnya, tim kelas 7, tim kelas 8. Mungkin kalau kelas 9 sekarang sudah masih KBM lah saya pikir ya. Untuk melengkapi tugas saja ini. Iya, selagi masih belum dinyatakan lulus masih pelajar kan. Jadi nggak apa-apa ini untuk berlatih menulis. Nah ini tim. Jadi tim menyediakan tim ya. Iya. Tim menyediakan kerangka patokan. Saya tambahkan di sini supaya nggak bingung. Tim terdiri dari 3 kelompok. Yaitu kelas 7, 8, dan 9. Begitu. Seperti ini, bagaimana tuh? Bagaimana? Ada masukan yang lain? Bapak maaf, kalau di kami
Jadi rapat kemarin itu gini Pak, materi yang dibuat sampai 8 hari ke depan ini kita materi ada dari menghabiskan kurikulum Pak gitu ya untuk kelas 7-8. Cuma di dalamnya itu diharuskan menyisipkan tentang COVID Pak. Oh ya udah. Tidak diberikan tugas, hanya mengingatkan gitu si guru itu atau disisipkan saja pelajaran. Oke, siap, udah nggak apa-apa. Silahkan kalau memang sudah isu seperti itu. Yang belum nyusun maksud saya, yang belum menyiapkan. Iya. Sebab kalau Mas Rubita, kalau menggunakan jadwal yang biasa tuh Mas, kalau menggunakan jadwal biasa, saya takut nanti malah membebani siswa sudah jenuh dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh itu. Gitu. Iya. Oke, yang ini bisa Bu Hanifah. Saya kirimkan jadwal ke Bapak ya Pak ya. Oke, nanti aja siang. Bu Hanifah, bagaimana, ada masukan? Gini Pak, saya lebih mau nanya kayaknya Pak. Kalau misalkan pembelajaran ini dijadikan kayak gini, misalkan tadi kalau kata Pak Rumita kan dijadikan artikel saja, atau kata Pak Rudi kan dijadikan makalah disatu padukan dengan apel yang lain. Lalu untuk sistem pengerjaannya itu apakah tetap sesuai jadwal khusus yang kita buat atau bagaimana Pak? Boleh gini, ini cukup dikerjakan oleh anak dalam waktu seminggu satu tugas. Oh gitu. Oh iya. Jangan harian. Kalau harian terlalu berat. Iya. Oke Pak. Ini kan nanti berakhir sampai hari Kamis ya? Hari apa? Hari Rebo. Sampai hari Rebo. Nah, Rebo itu terakhir pengumpulan tugas gitu. Jadi contoh ini hari Senin, hari Selasa, Rabu diberikan kepada anak atau Kamis diberikan kepada anak. Umpamanya ya, karena barangkali timnya penyusunnya agak sulit dikoordinasikan. Nanti hari Rabu yang akan datang, tugas itu harus sudah masuk begitu. Rabu ke Rabu ya. Sambil lebih bermakna. Iya, COVID menulis, melatih keterampilan menulis, berpikir, menemukan gagasan, informasi. Literasinya dapat gitu. Iya, literasi yang bermakna ini ya sesuai dengan boleh membuat makalah. Jadi gini nih, ini Pak, siapa ada yang masuk ini? Di akses dulu, diberi akses dulu. Ya. Sudah, siapa yang masuk ini? Bisa dalam bentuk makalah, dalam pikiran saya tuh ya. Pak, siapa nih yang masuk? Pak Yazid, siapa Pak Yazid? AWN 1 Pak Yazid ya? Yazid masuk. Iya Pak, lagi berusaha ikut masuk. Oh gitu. Ditugaskan bisa dalam bentuk makalah ya? Tahu. Ini nih, bisa dalam bentuk makalah. Saya pikir bisa dalam bentuk video. Bisa dalam bentuk apa lagi ya? Umpamanya flyer. Gitu. Gitu Mas. Halo? Halo? Jadi seperti ini, sehingga banyak alternatif pilihan. Ini banyak alternatif pilihan ya. Dalam bentuk makalah, video, flyer. Jadi hasil pemikiran mereka bisa dituangkan dalam bentuk apapun. Bagaimana seperti itu? Jadi tidak dibatasi lah. Iya Pak, lebih meringankan seperti itu Pak, dengan kondisi siswa yang seperti di sekolah kami. Makalah atau apa nih? Isi makalah, video, bisa lah, apapun lah. Isi makalah, video, pelajaran mencakup atau berhubungan dengan beberapa mata pelajaran. Jadi nanti kan bisa dinilai oleh semua orang. Untuk yang ini, bagaimana? Ada ini? Ada masukan lagi? Cukup? Yang ini cukup?
Cukup ya, kita lanjut ya. Nanti nanti di-share kan ya? Ya. Hasil diskusi ini di-share. Iya, nanti share. KBM selama Ramadan. Kita masuk KBM ke selama Ramadan. Ya, bagaimana nih? Kalau KBM selama Ramadan, menurut saya diisinya PPK, penguatan pendidikan karakter. Jadi saja yang bagi yang mungkin karakternya ya Amalia Ramadan di rumah masing-masing. Amalia Ramadan ya. Amalia kegiatan Amalia Ramadan. Kemudian penguatan pendidikan. Iya. Tapi kegiatan di rumah. Ini kan di rumah ya. Iya, di rumah ini. Koordinasi orang tua. Apalagi? Bapak maaf sedikit dari sekolah kami kemarin hari Sabtu itu sudah mengkonsep begini Pak. Untuk gimana? Kegiatan Ramadan dari tanggal 27 sampai 30 April kita itu jadi pagi itu akan mengadakan semacam kultum Pak, guru itu direkam. Nah, nanti siswa itu bisa menyimpulkan hasil rekaman tadi yang harus mereka dengar dengan semampunya. Nanti dipoto di WA gitu Pak, kemarin itu. Jadi dibagi materinya tentang puasa kalau kemarin sih. Jadi kan hanya 4 hari ya Pak ya, tanggal 1-nya libur, jadi Sabtunya ikutan dijepit. Jadi 27 sampai 30 itu tentang. Ya, terus? Rekam, nanti siswa sebagai umpan baliknya menulis apa yang tadi disampaikan oleh guru tersebut. Begitu Pak. Oke, siap. Di kultum jarak jauh di review gitu ya? Iya, begitu. Ya. Tekniknya berarti gimana nih? Jadwal khusus? Iya, jadwal khusus. Dikoordinatori oleh guru PAI. Iya, guru pendidikan agama dan budi pekerti. Begitu ya? Iya. Medianya apa? Masih WA? Masih WA juga. Okay. Soalnya yang lebih irit ke kuota gitu Pak. Jadi ya kan kalau di WA siswa hanya mendengarkan sebentar terus memfoto hasil reviewnya itu Pak. Oh iya. Sebab ada juga ya ada di antara siswa itu yang nggak tahu alasan beneran atau enggak. Jadi alasannya Bu nggak bisa ngerjakan tugas karena nggak ada kuota. Nah jadi kita memutuskan yang tidak banyak mengambil kuota gitu Pak. Oke. Terus Bu Hanifah ada masukan? Kalau menurut saya Pak, di acara televisi kan biasanya banyak tuh penceramah-penceramah. Nah. Bisa dari stasiun televisi aja. Jadi siswa hari itu mendengarkan ceramah dari siapa, dicatat, kemudian hari, tanggalnya, atau stasiun, atau acara yang disampaikannya itu berupa apa, kayak gitu Pak. Mungkin kalau dari saya. Ceramah. Terus nanti dikirimnya berupa bisa boleh foto atau ketikan langsung di WA gitu ke wali kelas masing-masing. Kalau saya gitu. Kirim ke WA. Atau boleh bentuk tulisan dan di foto di WA. Mereview ceramah di televisi kirim ke wali kelas itu ya? Iya, WA gitu. Wali kelas. Oke. Ada lagi? Enggak ada, Pak. Ada lagi? Enggak. Jadi pemantau seperti itu ya. Ada laporan kegiatan Amalia Ramadan yang meliputi apa saja? Berarti kegiatan tarawehnya gitu ya? Di foto gitu atau gimana? Kegiatan harian gitu, Pak. Ya, kegiatan harian. Ini kan kegiatan Amalia Ramadan nih. Iya. Atau kegiatan harian ini ya?
Berarti harus buat format nanti yang harus dikirimkan ke tiap siswa mungkin Pak kalau begitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nggak seperti itu. Jadi contoh, dia melaksanakan puasa tidak, lapor. Dia melaksanakan tarawih tidak, lapor. Dia tadarus tidak, lapor. Gitu sudah sampai juz berapa. Perlu nggak seperti itu? Iya, kalau berdasarkan pengalaman sih Pak, itu bisa dilakukan. Cuma mereka tidak bisa mengisi instrumen langsung di HP kan ya, sebab ya masih terbatas gitu. Nah, kemampuannya. Nah, jadi bisanya itu kita nge-share formatnya saja, nanti tiap hari difotokan hasil itunya. Mungkin seperti itu Pak. Bisa seperti itu sebetulnya, tapi bisa juga gini. Bisa juga lapor harian saja. Kegiatan harian, lapor harian kepada wali kelas. Iya. Jadi Amalia Ramadan ini satu ya, saya kasih nomor 1 nih. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Yang nomor 1, Amalia Ramadan kegiatan harian, lapor harian kepada wali kelas. Kemudian kultum jarak jauh direview. Kultum dari guru ya? Ya. Atau jarak jauh direview, kemudian mereview ceramah di televisi, kirim ke WA wali kelas. Juga sama kan seperti itu. Ada lagi masukan? Tidak ada. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut ke ini Mas Rumitanya hilang nih. Mas Rumita baru datang nih. Sekarang kita lanjut ini ke mendadak. Terus kan? Ini ada asisten benar kan? Nilai raport sekarang. Ini waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Siap. Nilai raport kelas 9. Kelas 9. Tapi kelas 9 dari harian. 1, nilai PTS bagi yang belum. Kalau yang sudah nggak ada masalah. Ya. Dari mana PTS-nya nih? Sebelum COVID itu PTS sudah semua. Rata-rata sudah? Rentangnya kan sudah, Pak. Sudah semua itu. Oh, PTS gitu. itu sudah semua. Berarti kita hapus yang ini ya? Iya. Iya, Pak. Sudah ya semua ya? Ya. Sudah, Pak. Baik. Nah, berarti sekarang yang belum itu nilai KD selama study for house. Ini yang belum ya? Nilai KD ini yang belum nih. KD yang belum ditagih ya? Karena belajar jarak jauh. Bisa kan nilai KD itu dari tugas yang masuk, portofolio yang siap. Bisa dari tugas yang masuk. Ya. Kemudian dari mana lagi? Kalau ternyata tugasnya nggak masuk? Itu dia Pak masalahnya, apalagi kendalanya nggak punya HP. Nah, gini, saran saya bagaimana kalau gini. Jadi di KD selama SHP bisa dari tugas yang masuk, bisa berdasarkan nilai yang sudah ada. Dengan melihat, enggak Mas, melihat melihat kompetensi yang sama atau melihat kemampuan yang sama. Maksudnya contoh. Contoh mapel yang ini ya, bahasa Indonesia apanya? KD 3.1 itu kan mengidentifikasi ya. KD yang sudah masuk nilainya ya, sampai dengan PTS. Kemudian KD yang belum tertagih disinergikan dengan KD-KD yang sebelumnya. Bisa berdasarkan nilai yang sudah ada dengan melihat kemampuan yang sama. Jadi contoh,
Mengidentifikasi teks deskripsi dengan mengidentifikasi teks narasi itu kan sama-sama mengidentifikasi. Sebetulnya kalau dia sudah bisa mengidentifikasi apapun teksnya pasti bisa mengidentifikasi, gitulah kurang lebih. Nah, berapa nilai identifikasi dia, maka itulah ya. Ya. Bisa seperti itu diterima? Iya bisa Pak. Siap. Kemudian nilai PAT, penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan untuk kelas 7-8 bisa dilaksanakan. Asik, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan ya, amin. Nilai PAT. Tapi ini kelas 9, Mas. Oh, kelas 9. Iya. Kelas 9 kan tidak ada PAT. Oh, enggak ada? Adanya US. Enggak ada, Pak. Adanya US, udah sampai US saja. Oh, ya udah kalau gitu saya dan US, karena UN dan US-nya kan enggak ada. Jadi cukup itu dengan ini saja. Iya. Jadi berarti yang kedua itu berarti nilai rapotnya dari ujian sekolah ya? Iya. Nanti dibahas berikutnya kan ya, ujian sekolah ada khusus kan? Iya. Oke, saya pikir sudah selesai yang ini. Kita lanjut. 8 tidak ada masalah karena Juni itu masih. Iya. Ujian sekolah dilaksanakan jarak jauh? Enggak dilaksanakan. Kita bahas. Gitu. Tapi kita rekomendasikan saja dilaksanakan jarak jauh bila memungkinkan. Ya kan? Iya. Iya, Pak. Kemudian berdasarkan di rapot semester 1 sampai dengan 5. Semester 5. Terus ada lagi? Ini waktunya sudah habis. Kita selesaikan dulu, masih ada 10 menit ya. Berdasarkan dari rapot semester 1 sampai dengan semester 5, bagaimana penghitungannya nih? Penghitungan nilai ujian sekolah kalau berdasarkan semester 1 sampai 5. Berarti di rata-ratakan terus bagi 5 gitu, Pak? Nah, itu. Dijumlahkan terus dirata-ratakan. Pakai bobot nggak? Pakai bobot. Kalau untuk rapot tidak akan begitu, Kang. Ya? Untuk kelulusan ya? Kelulusan intinya. Ini untuk nilai ujian sekolah, Mas. Oh, untuk ujian sekolah. Untuk nilai ujian sekolah. Sebentar, sepertinya kita harus jeda dulu ini. Sebentar. Sepertinya kita harus jeda dulu. Ya. Saya stop dulu karena ini sepertinya sudah mulai ini. Ya. Nanti kita sambung lagi ya. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.